Tim Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UHAMKA mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk Edukasi dan Identifikasi Potensi Diabetes Dini Akibat Pola Makan dan Sedentary Lifestyle pada Remaja. Kegiatan ini dilakukan oleh tim gabungan dosen dan mahasiswa dari Prodi S1 Pendidikan Kedokteran dan Program Studi D3 Teknik Kardiovaskuler. Sedentary Lifestyle, apa itu? Untuk kalian yang asing dengan istilah sedentary lifestyle, yuk kita dengarkan apa kata ahli tentang hal tersebut. Sedentary lifestyle adalah merupakan suatu pola hidup di mana aktivitasnya itu rendah. Maksudnya apa sih aktivitas rendah ini? Aktivitas rendah itu cenderung dia tidak nothing to do. Apalagi di masa-masa pandemi, orang lebih suka di satu tempat saja, tidak bergerak. Ya. Nah, sedentary lifestyle tidak hanya istilahnya kalau istilah anak muda itulah mager, tapi juga berkaitan dengan pola makannya tidak sehat. Nah, kemudian seperti apa sih pola makannya tidak sehat? Nah, karena banyakkan duduk, pola makannya nggak sehatnya cenderung pola makan yang satu berkaitan dengan rasa-rasa manis, kedua berkaitan dengan lemak-lemak tinggi, kemudian yang ketiga berkaitan dengan protein-protein tinggi. Ya, jadi aktivitasnya udah nggak ada, kemudian ditambah makanan yang tidak sehat, ini akan mengacu kepada penyakit-penyakit yang tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit hipertensi. Apa sih bahaya diabetes? Diabetes itu adalah penyakit jangka panjang, penyakit kronik jangka panjang. Dia tidak hanya merusak yang berkaitan dengan gula darah saja, tapi dia juga merusak organ-organ yang lain. Kok bisa? Ya, sebab salah satunya adalah kerusakan dari diabetes itu ada dua, yang kecil maupun yang besar. Yang kecil misalnya katarak, glaukoma akibat diabetes. Kemudian yang besar salah satu contohnya adalah penyakit jantung, penyakit hipertensi, dan penyakit stroke. Mengingat bahaya penyakit diabetes, tim dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran UHAMKA bergerak mensosialisasikan pencegahan penyakit tersebut lewat pola hidup sehat. Kali ini, program edukasi ini menargetkan para siswa SMA. Sejak pandemi COVID-19, para siswa terpaksa harus belajar dari rumah. Nah, mereka harus duduk diam di depan komputer selama berjam-jam dan menyebabkan mereka menjadi kurang bergerak. Ditambah lagi dengan mudahnya mengakses makanan dan minuman manis yang ada di sekitar kita sekarang yang mudah diakses melalui aplikasi pesan antar makanan. Nah, jika terus-menerus dilakukan, hal ini dapat berpengaruh kepada kesehatan para siswa tersebut. Oleh karena itu, kami menyusun sebuah kegiatan untuk mensosialisasikan pola hidup sehat kepada para siswa agar mereka dapat terhindar dari penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes. Harapannya, siswa SMA ini dapat menerapkan pola hidup sehat, tidak menjadi generasi mager, agar mereka dapat terhindar dari penyakit diabetes yang semakin lama mulai menjangkiti orang-orang muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Kegiatan tersebut melibatkan 24 orang siswa kelas 12. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022, diawali dengan pemaparan materi mengenai sedentary lifestyle, pola hidup sehat dan pola makan sehat, serta penyakit diabetes mellitus. Setelah pemaparan, siswa melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran gula darah dengan metode finger prick test menggunakan alat pengukur glukosa darah. Tidak lupa dilakukan wawancara singkat dengan para siswa tentang jam terakhir kali memperoleh asupan makanan, karena hal tersebut dapat berpengaruh kepada interpretasi hasil. Hasil pengukuran yang didapat dicatat di kertas pemeriksaan dan diberikan kepada siswa yang bersangkutan berikut dengan interpretasinya. Para siswa sangat antusias dalam kegiatan ini, termasuk dalam pengukuran gula darah. Antusiasme siswa tersebut menular kepada siswa dari kelas lain, sehingga di akhir kegiatan ada 34 siswa yang tercatat melakukan pengukuran. Tidak sedikit juga yang bertanya mengenai topik yang dijelaskan oleh tim. Dari pemeriksaan kadar gula darah sewaktu pada siswa yang ikut dalam kegiatan kali ini, hampir semua siswa memiliki kadar gula darah sewaktu yang normal. Hanya sebagian kecil sekali dari siswa yang memiliki kadar gula darah sedikit lebih rendah dari batas normal. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kita akan pentingnya sarapan dengan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang. Karena
Kondisi hipoglikemia ini dapat membuat kita menjadi kurang fokus dalam menerima pelajaran, khususnya pada pagi hari. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, para siswa diberi kuis post-test. Hasilnya, terdapat peningkatan nilai post-test dibandingkan nilai pre-test. Hal tersebut menandakan materi yang disampaikan oleh tim dapat diterima dengan baik oleh para siswa. Demikianlah selayang pandang tentang kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran UHAMKA yang bertajuk Edukasi dan Identifikasi Potensi Diabetes Dini Akibat Pola Makan dan Sedentary Lifestyle pada Remaja. Semoga kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan lagi dengan audiens yang lebih luas agar edukasi mengenai bahaya sedentary lifestyle dan diabetes mellitus dapat dipahami oleh lebih banyak generasi muda Indonesia. Harapan kami ke depan, generasi muda Indonesia dapat hidup lebih sehat sehingga terhindar dari penyakit-penyakit metabolik yang mengancam jiwa.